Hadir lagi. Jadi di video kali ini aku mau mereview salah satu susu anak penambah berat badan. Jadi di video aku sebelumnya aku sudah mereview salah satu susu penambah berat badan yaitu Infatrini. Dan hari ini aku mau mereview susu lanjutan dari Infatrini yaitu susu ini dia. Nutrini Drink. Jadi sebenarnya di depan aku ini sudah banyak banget susu Nutrini Drink, bekas susu Nutrini Drink yang diminum sama anak aku. Sengaja aku nggak taruh di sini karena banyak banget yang komen, masa sih anak 1 bulan minum susu sebanyak itu gitu ya. Sekarang aku mau jelasin sedikit. Jadi sebenarnya setiap anak itu beda-beda ya. Nggak bisa disamaratakan antara anak aku dengan anak ibu-ibu di rumah yang lainnya gitu. Anak aku pada saat umur 6 bulan sampai 1 tahun memang benar-benar tidak mau makan sama sekali. Maka dari itu, dokter menyarankan untuk memberikan susu Infatrini untuk susu tinggi kalori sebagai susu penambah kalori atau membantu menaikkan berat badan anak. Jadi aku juga memberikan susu tinggi kalori itu sesuai dengan petunjuk dokter. Jadi saran aku, semua yang harus diberikan ke anak-anak itu, semua yang akan diberikan ke anak-anak itu harus dengan petunjuk dokter. Tidak boleh dengan kita beli sendiri terus kita kasih ke anak. Itu nggak boleh kalau menurut aku ya. Jadi apapun itu harus dikonsultasikan ke dokter. Nah, jadi pada saat anak aku usia 6 bulan, 7 bulan lah, let's say 7 bulan sampai 1 tahun, anak aku benar-benar tidak makan apapun karena memang dia itu tidak mau makan gitu. Kita sudah coba makan, kita coba dia buat lapar juga atau tidak kasih susu dan dia sama sekali nggak mau makan. Jadi salah satu solusi untuk menambah berat badan anak aku adalah memberikan susu tinggi kalori Infatrini. Nah, karena anak aku sekarang sudah 1 tahun 3 bulan, jadi kita gantilah karena susu Infatrini itu hanya untuk sampai 1 tahun. Nah, ini adalah susu lanjutan Infatrini yaitu Nutrini Drink. Ini adalah susu tinggi kalori yang diberikan untuk anak usia 1 tahun sampai 12 tahun. Jadi ini adalah susu lanjutan Infatrini. Nah, anak aku sudah menggunakan ini atau mengkonsumsi ini selama 3 bulan dan hasilnya akan aku kasih tahu. Nah, sebelumnya aku akan mereview untuk dari segi kemasan dan aku belinya di mana, oke? Nah, untuk aku belinya itu di online atau di Tokopedia atau di Shopee, tergantung aku suka cari-cari di mana tempat yang harganya lebih murah. Karena harga ini variatif banget. Kalau kita beli di online itu harganya sekitar 168.000 sampai 169.000. Tapi kalau kita beli di toko susu pinggir jalan atau toko-toko Pampers itu harganya 165.000. Jadi harganya ya bervariatif tergantung belinya di mana, oke? Untuk rasa adalah yang selalu aku beli rasa vanilla. Kayaknya cuman aku nggak pernah sih nemuin rasa lain, aku selalu nemuin rasa vanilla gitu. Jadi aku belum pernah nyobain anak aku ke rasa-rasa yang lain. Jadi setiap aku beli memang yang ada memang rasa vanilla gitu. Mungkin kalau misalnya moms di rumah yang pernah nyobain rasa lain, silahkan komen di bawah gitu ya. Nah, untuk 1 kaleng ini adalah 400 gram. Jadi 168.000 untuk 400 gram. Menurut aku ini adalah harga yang cukup mahal untuk satu kaleng susu kecil ini ya, karena kayak Bebelove aja itu ada yang 30.000 gitu kan, 30.000 yang kemasan isi ulang gitu. Itu kalau aku taruh di sini itu setengahnya gitu. Jadi kayak cuma 60.000, aku beli 60.000 itu bisa memenuhkan 1 kaleng ini gitu. Kalau di-compare dengan susu-susu pada umumnya gitu. Cuman kan karena ini susu tinggi kalori yang disarankan dokter, jadi mau nggak mau aku beli. Nah, untuk dari segi kemasannya sama ini kaleng kuat ya. Jadi kalau aku buka di sini, sebelum aku buka susunya di sini adalah ada segel atau lapisan biasa, lapisan yang buat buka susu gitu, baru ada susunya. Terus di dalamnya juga sudah dilengkapi dengan sendok takar. Untuk cara penyajiannya atau petunjuk penggunaannya, sebenarnya di belakang kaleng ini tuh ada lengkap banget di sini.
gizinya, komposisinya, informasinya semuanya ada. Aku akan sebutkan salah satu petunjuk penggunaannya karena banyak banget yang nge-DM aku, gimana sih cara bikin susu Infatrini pada saat itu. Nah, untuk Nutrini Drink ini aku akan sebutkan gimana cara penggunaannya, oke? Jadi untuk penggunaannya atau cara penyajiannya adalah untuk menyiapkan 200 ml Nutrini Drink, siapkan 150 ml air ke dalam gelas, lalu tambahkan 10 sendok takar bubuk Nutrini Drink secara bertahap sambil diaduk dan dicampurkan hingga larut dengan sempurna. Jadi udah jelas ya cara penyajiannya seperti apa. Dan jangan tanya lagi aku di DM Instagram, oke? Nanti untuk informasi gizinya aku akan screenshot mungkin di sini biar agak sedikit bisa baca ya. Nah, untuk selanjutnya, apakah anak aku selama 3 bulan meminum susu Nutrini Drink ini ada kemajuan? Jelas, pasti ada peningkatan berat badan. Tapi, peningkatan berat badan di anak aku tidak sedrastis pada saat anak aku meminum susu Infatrini pada saat itu. Karena pada saat itu susu Infatrini anak aku minum 1 bulan itu bisa 1 kilo penambahan berat badannya. Tapi untuk Nutrini Drink ini tidak 1 kilo. Jadi hanya naik 400 gram sampai 600 gram. Jadi setiap bulan itu beda-beda. Jadi anak aku tiap bulan masih suka ke dokter untuk cek berat badannya. Dan kadang bulan pertama itu 400 gram, dan bulan kedua 500, bulan ketiga 600. Jadi itu variatif gitu. Pokoknya terjadi penambahan berat badan tapi tidak sampai 1 kilo ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan aku tidak memberikan susu Nutrini Drink ini kepada anakku sebanyak pada saat anak aku meminum susu Nutrini Drink gitu. Jadi waktu anak aku minum susu Nutrini Drink, aku kasih 700 sampai 900 ml per hari. Karena anakku sama sekali nggak mau makan apa-apa. Nah, untuk Nutrini Drink ini aku hanya ngasih 400 ml sampai 500 ml per hari. Dan selebihnya aku membiarkan anak aku lapar, jadi aku bisa kasih kayak makanan lain, kayak misalnya kentang atau buah mangga atau apa. Jadi setiap harinya aku kayak misalnya jam 7 pagi, aku selalu membiasakan anak aku untuk breakfast atau makan pagi itu kayak roti, buah atau yogurt. Nah, sehabisnya dia, aku tidak memaksakan dia harus habis gitu, tidak. Jadi aku membiarkan dia makan semaunya dia, biarin dia ngacak-ngacak belajar makan. Nah, habis itu kalau misalnya jam 9 dia mau minum susu, aku kasih 100 ml dan biasanya itu habis langsung 100 ml. Terus jam 12 aku kasih lagi makanan, apapun yang aku masak, itu aku kasih. Dan dia biasanya nggak makan habis semuanya, dia tuh cuma makan segini. Segini, kayak misalnya pagi, dia cuma makan segini. Roti itu cuma segini. Terus keju ya cuma segini. Terus egg atau apa sih telur dadar itu cuma segini. Itu bener-bener anak aku makan dikit. Tapi nggak masalah gitu, nggak bikin aku stres terus gimana, enggak. Aku tetap membiarkan dia makan atau mengacak-ngacak makanannya itu biar dia kayak apa ya, used to it gitu, kayak tiap hari mencoba membiasakan diri mainan makanan gitu. Nggak apa-apa, aku membiasakan itu. Terus biasa tidur siang jam 2 dia minum lagi susu 100 ml, terus aku nggak kasih lagi biasanya. Sebenarnya tega nggak tega sih sebenarnya, karena siapa sih orang tua mana yang mau melihat anaknya lapar gitu ya, nggak ada. Cuman aku harus melakukan itu agar membiasakan anak aku lapar dan anak aku memakan makanan lain selain susu gitu. Nah nanti silahkan dicek video aku selanjutnya yang aku periksa ke dokter di Eropa dan segala macam. Dan apakah saran dari dokter, silahkan dicek di video aku selanjutnya ya. Nah jadi untuk Nutrini Drink ini anak aku tidak begitu signifikan kenaikannya, hanya 400 sampai 600 kg per bulannya. Tapi ada kenaikan, tapi dikarenakan anak aku sengajakan atau aku membiarkan dia lapar dan mencoba makanan-makanan yang lainnya. Nah, untuk daily atau makanan apa yang biasa anak aku makan,
semua. Jadi aku tidak memilih pilih-pilih anak aku makan. Anak aku selama anak aku mau makan biskuit, aku kasih. Mau makan nasi aku kasih, mau makan roti aku kasih, keju aku kasih, semua makanan semua aku kasih. Biar dia itu, aku lebih memikirkan gimana anak aku belajar makan dibanding anak aku kenyang nggak ya gitu. Jadi aku membiarkan dia bermain dengan makanan, jadi membiasakan dia untuk makan. Nah, jadi buat moms di rumah yang lagi punya kendala seperti aku ini, nggak usah stres, nggak usah panik, biarin terus coba ke anak-anak dan kasih terus makanan. Mau tuh makanan dimainin, emang sih memang berantakan, tapi biarkan, kalau saran aku itu biarin, karena itu salah satu cara pengenalan anak terhadap makanan. Ini setelah aku sesuai dengan pengalaman aku ya. Jadi anak aku nggak biasa makan carrot atau wortel. Tapi setelah aku kasih wortel yang aku kasih panjang gitu, tapi aku rebus, bener-bener rebus yang sampai lodoh gitu ya. Nah, dia tuh nggak biasa makan itu. Tapi karena dia biasa mainin makanan, jadi dia mau nggak mau tuh dimasukin ke mulut gitu. Dan itu dimakan lama-lama. Percaya nggak percaya, itu lama-lama dimakan. Memang kemana-mana berantakannya ke ubin dan harus diberesin. Cuman ya, itu salah satu, salah satu yang harus kita terima kalau anak kita lagi belajar makan. Kita nggak boleh komplain juga gitu kan. Nah, alhamdulillah sekarang anak aku sudah 1 tahun 3 bulan, dia mau makan meskipun sedikit demi sedikit, dan berat juga alhamdulillah tidak ada masalah. Saya udah cek di dokter di sini, dokter kita langganan di sini yang biasa menangani anak aku dari lahir sampai sekarang, itu juga beratnya stabil, maksudnya ya tidak terlalu besar, tidak terlalu gemuk, tapi juga tidak low atau tidak rendah, dia tetap normal. Dan aku juga sudah cek di dokter Eropa, di dokter waktu kita ke Portugal, dan dokter juga bilang ini anak normal, tidak ada masalah. Kita sudah cek urin, kita sudah cek darah semuanya, dan ini anak tidak ada masalah. Jadi buat moms di rumah jangan stres atau panik kalau anaknya memang tidak mau makan. Terus kasih atau coba terus, biarin itu makanannya dimainin. Yang penting mamanya jangan stres, oke? Itu dia saran dari aku, dan untuk Nutri-Drink ini ya sangat bermanfaat. Karena ini sangat membantu juga untuk menaikkan berat badan, tapi tidak sesignifikan pada saat anakku mengkonsumsi atau meminum Nutri-Drink, oke? Baiklah, terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa di follow Instagram aku. Sampai ketemu di Instagram aku juga bagi yang mau tanya-tanya dan video aku selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.